pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mengajukan diri jadi tuan rumah Liga 2, PSCS berharap konsep drawing tak berubah. Ada 6 klub yang telah mengajukan diri menjadi tuan rumah babak penyisihan grup Liga 2 2020. Keenam klub tersebut diantaranya adalah PSMS Medan, PSPS Riau, Badak Lampung FC, PSCS Cilacap, Sulut United, dan Persis Solo. Operator kompetisi sepak bola profesional Indonesia PT Liga Indonesia Baru akan melakukan undian tuan rumah dan pembagian grup Liga 2 2020 dalam rapat virtual yang digelar hari ini. PSCS berharap PT LIB tidak mengubah konsep awal mengenai tuan rumah yang sempat dijelaskan, di mana ada 1 tim di Sumatera, 2 di Jawa, dan 1 di Kalimantan atau Sulawesi. Persiapan Liga 1 2020, Persija jalani swab test pastikan bebas corona. Persija Jakarta akhirnya memulai rangkaian pertama persiapan menuju Liga 1 2020 setelah berkumpul pasca libur panjang. Mereka melakukan tes swab di MES PSAU Halim, Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2020. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh dokter tim Doni Kurniawan. Dokter yang kerap disapa Dok Bro ini menyatakan bahwa tes swab merupakan agenda wajib bagi seluruh pemain dan ofisial Persija sesuai protokol kesehatan dari pemerintah. Meski bakal melelahkan, kiper Persija mendukung penggunaan bus saat jalani laga tandang Liga 1 2020. Kiper Persija Jakarta Sahar Ginanjar mendukung kebijakan PT Liga Indonesia Baru mengenai transportasi untuk perjalanan tandang. Setiap tim harus naik bus dan dilarang menggunakan pesawat. PT Liga Indonesia Baru berencana memutar kembali Shopee Liga 1 2020 pada 1 Oktober 2020. Kompetisi nantinya akan berpusat di Pulau Jawa dengan Persija Jakarta memilih Stadion Sultan Agung Bantul sebagai home base. PT LIB ingin meminimalisasi penyebaran COVID-19 dengan melarang tim memanfaatkan transportasi udara. Sebagai gantinya, setiap klub akan mendapatkan 2 bus untuk perjalanan tandang. Alasan Arema FC tak lagi lirik pelatih lokal. Jenderal Manajer Arema FC Rudi Widodo angkat bicara mengenai alasan manajemen yang sementara ini mengurungkan niat merekrut pelatih lokal. Dia menegaskan perbandingan kualitas bukan menjadi alasan utama. Semenjak berakhirnya era Aji Santoso dan Joko Susilo pada musim 2016 sampai 2018, Arema FC tak lagi melirik pelatih lokal. Pada awal musim 2018, mereka mengarah kiblat ke Eropa Timur dengan menggandeng pelatih asal Slovenia, Milan Petrovic, yang disusul dengan Milomir Cecilia semusim sesudahnya. Dirasa tidak sukses dengan filosofi Eropa Timur, manajemen kemudian mengubah arah kiblat. Kali ini ke Amerika Latin dengan Mario Gomez. Sayangnya Mario Gomez tak berjodoh dengan Arema FC dan memutuskan pergi jelang lanjutan Liga 1 2020. Jenderal Manajer asal Madiun tersebut mengatakan kualitas pelatih asing dan lokal tidak jauh berbeda, tetapi mental menjadi pertimbangan utama. Dia mengatakan Arema FC di bawah dukungan Aremania punya standar yang sangat tinggi. Berdasarkan pengalaman tingginya, tuntutan tidak hanya dirasakan pelatih, tetapi tak jarang merembet pada kehidupan personal pelatih. Masalah-masalah non-teknis seperti ini terkadang ikut mempengaruhi performa pelatih di lapangan. Karena itu, dengan pertimbangan yang masak, akhirnya untuk saat ini pelatih asing masih menjadi prioritas. Demi menjaga penonton, Persiraja buatkan fasilitas di stadion sesuai protokol kesehatan. Markas latihan dan mes pemain Persiraja Stadion Haji di Murtala dilakukan penyemprotan disinfektan dalam menyambut latihan perdana pada Kamis 20 Agustus 2020. Target penyemprotan adalah seluruh area stadion, mulai kamar tidur, kamar mandi, tribun penonton, bench pemain, ruang ganti hingga musola stadion. Selain penyemprotan, di mana Persiraja bekerja sama dengan Pemkot Banda Aceh, dalam hal ini PDAM Tirta Daroy, mereka pun akan membuat fasilitas untuk para penonton yang hadir. Nantinya bakal ada wastafel portable di pintu masuk agar memudahkan penonton untuk cuci tangan. Sementara itu, terkait para pemain, sebelum latihan diawali dengan pemeriksaan swab untuk seluruh pemain dan staf. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Mantan pelatih Timnas Indonesia, Henk Willems, meninggal dunia. Kabar duka datang untuk sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Henk Willems, meninggal dunia pada Sabtu 15 Agustus 2020 dalam usia 84 tahun. Namun kabar meninggalnya Henk Willems baru diketahui pada Selasa 18 Agustus 2020. Adalah media Belanda The Telegraph yang memberitakan kabar duka tersebut. Henk Willems diketahui meninggal dunia karena penyakit stroke yang dialaminya. Willems rencananya akan dikremasi di Tilburg, Belanda, Sabtu 22 Agustus 2020. Nama Henk Willems tentu sangat familiar di Indonesia. Pelatih asal Belanda ini pernah berkarir di Indonesia dengan melatih klub sampai Timnas Indonesia. Madura United dapat lampu hijau gunakan Stadion Gelora Pamalingan. Madura United memutuskan untuk tetap berkandang di Madura saat Liga 1 dimulai kembali bulan Oktober mendatang. Manajemen pun telah mendapat lampu hijau untuk menggunakan Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan, Pamekasan. Sinyal positif itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pamekasan, Imam Rifadi. Pihaknya akan mengeluarkan izin pakai Gelora Ratu Pamalingan dengan sejumlah catatan. Sementara itu, Direktur Madura United Ziaul Haq menyampaikan komitmen untuk menaati segala protokol kesehatan yang berlaku. Tidak hanya ketika pertandingan, Madura United juga telah menyiapkan protokol kesehatan ketat ketika latihan. Selain Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan, Madura United juga mendaftarkan satu stadion lain yaitu Stadion Gelora Bangkalan. Rencananya skuad Madura United akan menjalani latihan perdana di Stadion Gelora Bangkalan pada tanggal 20 Agustus. Ketua Umum PSSI beri motivasi Timnas Indonesia U16 jelang bertempur di Piala AFC 2020. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyempatkan diri menyambangi pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 di Stadion Patriot Candrabaga Selasa 18 Agustus 2020. Kehadiran Iryawan untuk memberikan motivasi kepada pemain yang akan berlaga di Piala AFC U16 2020. Muhammad Iryawan tiba lebih dulu dari rombongan pemain Timnas Indonesia U16. Setelah sesi latihan berakhir, Iryawan mengumpulkan semua pemain dan memberikan motivasi demi membangkitkan semangat. Kedatangan saya kali kedua ke sini untuk menunjukkan perhatian federasi pada Timnas Indonesia U16 agar sesuai arahan Presiden Jokowi. Prestasi Timnas kita harus bunyi, baik di level Asia Tenggara maupun dunia, kata Iryawan seperti dikutip situs resmi PSSI. Tanamkan sikap disiplin dalam berlatih, juga kuatkan mental agar punya fighting spirit tinggi. Semangat berjuang membela negara di lapangan hijau, tegas Iryawan. Daftar 37 pemain Timnas Indonesia U19 terbaru di pemusatan latihan. Timnas Indonesia U19 masih akan terus berlatih di Jakarta sembari menunggu kepergian ke luar negeri untuk pemusatan latihan lanjutan. Pekan lalu, pelatih kepala Sinteyong memulangkan 11 pemain dari TC yang sudah berlangsung di Jakarta. Praktis tersisa 35 nama yang bertahan di TC kali ini. Namun, pada pekan lalu ada 2 nama baru yang didatangkan oleh Sinteyong. Mereka adalah Jack Brown dan Syukran Arabia Samuel. Nama pertama adalah pemain Lincoln City U18 keturunan Inggris. Sementara Syukran Arabia merupakan pemain jebolan klub Liga Spanyol Leganes U18 pada 2018 lalu. Syukran adalah pemain bertahan dan bergabung dengan Persebaya Surabaya U16 pada musim lalu untuk tampil di Elite Pro Academy U16 2019. Daftar 37 pemain Timnas U19 yang mungkin akan mengikuti latihan di luar negeri. Yang pertama, Irfan, AS Abadi 3 Naga. Yang kedua, Muhammad Fajar Faturrahman, AS AD 313. Yang ketiga, Muhammad Kanu Helmia, Babel United FC. Yang keempat, Irfan Jauhari, Bali United. Yang kelima, Ikadek Dimas Satria Adiputra, Bali United. Yang keenam, Komang Tri Arta Wiguna, Bali United. Yang ketujuh, Amiruddin Bagaskava Ariski, Barito Putra. Yang kedelapan, Muhammad Yuda Febrian, Barito Putra. Yang ke-9, David Maulana, Barito Putra. Yang ke-10, Liba Valentino, Im Wahyusi, Bayangkara FC. Yang ke-11, Serdi Epi Vanoboki, Bayangkara FC. Yang ke-12, Hairul Imam Zakiri, Gimnastika Quetta. Yang ke-13, Fadilah Nur Rahman, Diklat Ragunan. 14, Komang Teguh Trisnanda, Diklat Ragunan. 15, Witan Sulaiman, FK Ratnik Surdulika.
16. Elkan William Theo Bagot Ipswich Town. 17. Rizky Ridho Ramadhani Persebaya. 18. Muhammad Supriyadi Persebaya. 19. Hernando Ari Sutaryadi Persebaya. 20. Erlangga Setiodi Saputra Persib. 21. Beckham Putra Nugraha Persib. 22. Praif Fatari Persija. 23. Rizky Muhammad Sudirman Persija Jakarta. 24. Sandi Arta Samosir Persija. 25. Teofilo Numberi da Costa Persipura. 26. Bayu M. Fikri PON Jatim. 27. Hartbert Akova Sokoy PPLP Papua. 28. Pratama Arhan Alif Rifai PSIS. 29. Alfeandra Dewangga Santosa PSIS. 30. Muhammad Adi Satrio PSMS. 31. Sadam Emirudin Kafar PSS Sleman. 32. Muhammad Fadil Aditya Aksah Semen Padang. 33. Ahmad Rusadi. 34. Andre Oktaviansah. 35. Brilian Negiata Dwiki Aldama. 36. Jack Brown Lincoln City. Dan 37. Sukran Arabia Samuel. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.